Terakhir kita sudah berada di semua stasiun utama kemarin kan, sampai dengan, terakhir itu kita sudah bahas semua stasiun utama. Sekarang, walaupun kita sudah bahas stasiun tambahan secara general, saya mau share ke kalian tentang stasiun tambahan. Ya, stasiun tambahan tuh apa aja? Yang pertama dari yang paling inti dulu, yaitu yang pertama itu ada stasiun kamar mesin atau stasiun power plant. Nih, stasiun kamar mesin atau power plant, eee, itu di sini dia merupakan inti atau dia merupakan nadinya dari si, pabrik. Karena si power plant ini merupakan sumber pemasok daya untuk ke seluruh, bagian-bagian dari pabrik. Stasiun power plant atau kamar mesin itu berfungsi digunakan untuk, pabrik kelapa sawit yang berasal dari turbo atau alternator yang digerakkan dengan uap kering dan diesel genset. Ada 2 sumbernya. Sebagai pembangkit tenaga listrik, turbin dan diesel genset harus beroperasi secara efisien. Semakin besar kapasitas produksi, kompleksitas proses dan automation, konsumsi energi listrik yang diperlukan semakin tinggi. Parameter umum konsumsi energi listrik atau power consumption di pabrik pengolahan kelapa sawit, ya ini sebesar 17 sampai 19 kilowatt per ton TBS. Itu adalah listrik yang dibutuhkan oleh si pabrik untuk bisa beroperasi. Sumber energi yang terpasang pada pabrik kelapa sawit kapasitas 30 ton per jam ditunjukkan pada gambar yang di sebelah nih, terdiri dari 2 buah genset yang besarnya 400 kilowatt, dan 1 buah genset yang 200 kilowatt, dan 1 buah steam turbin generator 1.200 kilowatt yang dapat beroperasi secara bergantian maupun bersamaan. Genset dengan kapasitas 200 kilowatt dioperasikan untuk mensuplai kerjaan di pabrik domestik yang ada di pabrik. Penerangan ketika pabrik dalam kondisi belum aktif dan turbin belum bisa bekerja. Genset dengan kapasitas 2 kali 400 kilowatt dioperasikan untuk penyalaan dan proses pertama di pabrik hingga pabrik menghasilkan fiber dan sel untuk bahan bakar boiler, dan boiler mampu menghasilkan steam dan kapasitas yang diharapkan untuk menggerakkan steam turbin hingga menghasilkan energi secara berkesinambungan. Ini gambar 2, yang gambar kedua ini menunjukkan turbin yang terpasang pada PMKS atau pabrik kelapa sawit. Turbin dapat beroperasi normal jika tekanan steam berkisar 18 sampai 21 bar. Jika tekanan kerja boiler menunjukkan tren penurunan hingga 15 bar, maka turbin tidak mampu dibebani untuk proses pabrik dan akan terjadi trip, sehingga untuk menjaga proses tidak berhenti secara mendadak, maka operator engine room akan mengaktifkan genset 400 kilowatt dan sinkron dengan turbin. Jika keadaan ini sering terjadi, konsekuensinya adalah naiknya biaya operasional akibat pemakaian solar dan menambah operator boiler karena harus segera menyekrop bahan bakar ke dalam tungku boiler. Jadi jadi power plant dengan boiler itu saling berkesinambungan. Itu yang pertama. Yang perlu kalian ketahui, turbin dan kamar mesin dengan boiler itu merupakan suatu kesinambungan. Jadi kalian bayangkan mana yang duluan, telur atau ayam. Kan ada pepatah-pepatah yang bilang kayak gitu, mana duluan telur atau ayam. Maka jawabannya adalah sama seperti di PKS. Untuk menjalankan pabrik kelapa sawit, kalian butuh energi dari turbin. Sudah? Untuk menjalankan pabrik kelapa sawit, kalian butuh energi listrik dari turbin. Karena kalau energi listrik dari genset, maka bahan bakarnya tidak akan nutup. Karena kalau dari genset dia prosesnya diesel, pasti dia pakai bahan bakarnya solar. Biayanya berapa? Nah, lalu maka dia pakailah bahan bakarnya yaitu dari si turbin. Si turbin tadi mengubah dari energi gerak
menjadi energi listrik. Energi geraknya pakai apa? Energi geraknya pakai uap yang dihasilkan oleh boiler. Nah, balik lagi ke konsep mana duluan, ayam atau telur. Sekarang permasalahannya, untuk menggerakkan boiler, maka kalian butuh energi listrik juga, pasti kan? Untuk memanaskan dan lain-lain. Maka selagi si boiler belum menyala, belum bisa menghasilkan energi uap, maka yang dipakai adalah genset dari kamar mesin. Jelas ya? Jadi setelah genset dinyalakan, boiler beroperasi, boiler menghasilkan uap, barulah sumber energi listrik diubah dari genset ke turbin. Jelas ya? Kalau hanya energi genset, itu biasanya hanya untuk operasional pabrik yang awal-awal. Tapi kalau turbin sudah menyala, barulah bisa untuk merebus, bisa untuk klarifikasi, bisa untuk press, stasiun press, digester, karena mesin-mesin itu semuanya kan butuh energi yang besar, apalagi sterilizer. Lalu nanti kerennya harus berputar dan lain-lain, itu semuanya dari turbin energi listriknya. Jelas ya? Jadi mana yang duluan, pasti waktu awal start pabrik, maka pakai genset. Begitu boiler sudah beroperasi, makalah dia baru pakai yang namanya turbin. Nah, makanya tadi dibilang ada genset macam-macam, ada yang 200 kW, ada yang 400 kW. Yang 400 kW biasanya itu untuk operasional si boiler, untuk mengoperasikan si boiler. Lalu untuk menghasilkan yang 200 kW biasanya untuk domestik pabrik, misalnya kamar mandi, lampu, dan lain-lain. Jelas ya sampai di situ? Nah, sekarang si boiler ini kenapa boiler itu harus beroperasi? Karena dia yang merupakan untuk penggeraknya si turbin untuk bisa menghasilkan listrik. Dia adanya dari si boiler. Saya share sebentar. Stasiun boiler ini dalam pabrik kelapa sawit, ketel uap atau boiler itu merupakan jantung dari sebuah pabrik kelapa sawit. Kenapa? Karena ketel uap inilah yang menjadi sumber tenaga atau sumber uap yang akan dipakai untuk mengolah kelapa sawit. Di sini kita akan membahas sedikit tentang ketel uap atau boiler yang digunakan dalam pabrik kelapa sawit. Boiler merupakan suatu alat konversi energi yang mengubah air menjadi uap dengan cara pemanasan dan panas yang dibutuhkan oleh air untuk penguapan diperoleh dari pembakaran bahan bakar pada ruang bakar ketel uap atau boiler. Bahan bakar boiler itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada serabut dan fiber. Agar kualitas boiler atau ketel uap, kualitas uap yang dihasilkan dari boiler sesuai dengan yang diinginkan, maka dibutuhkan sejumlah panas untuk menguapkan air tersebut, di mana panas tersebut diperoleh dari pembakaran bahan bakar di ruang bakar ketel. Untuk mendapatkan pembakaran yang sempurna di dalam ketel, maka ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan, yaitu perbandingan pemakaian bahan bakar, yaitu antara cangkang dengan serabut perbandingannya harus pas. Udara yang dipakai harus mencukupi. Waktu yang diperlukan untuk proses pembakaran harus cukup. Panas yang cukup untuk memulai pembakaran dan kerapatan yang cukup untuk merambatkan nyala api atau tekanan tertentu. Dalam hal ini, bahan bakar yang digunakan adalah serabut dan cangkang, yaitu limbah-limbah dari si PKS-nya sendiri. Adapun alasan mengapa digunakan serabut dan cangkang sebagai bahan bakar adalah bahan bakar cangkang dan serabut cukup tersedia dan mudah diperoleh di pabrik, sekaligus mengatasi permasalahan limbah ya. Cangkang dan serabut merupakan limbah dari PKS yang apabila tidak digunakan akan menjadi sampah.
Nilai kalor bahan bakar cangkang dan serabut memenuhi persyaratan untuk menghasilkan panas yang dibutuhkan. Sisa pembakaran bahan bakar digunakan sebagai pupuk untuk tanaman kelapa sawit yang harganya lebih ekonomis. Cangkang itu merupakan bahan bakar padat yang berwarna hitam berbentuk seperti batok kelapa dan agak bulat, terdapat pada bagian dalam pada buah kelapa sawit yang dikelubungi oleh serabut. Bahan bakar cangkang itu banyak unsur kimianya, ada karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen. Unsur-unsur itu punya persentase yang berbeda. Apabila pemakaian cangkang ini terlalu banyak dari serabut, akan menghambat proses pembakaran akibat penumpukan arang dan nyala api kurang sempurna. Dan jika cangkang digunakan sedikit, panas yang dihasilkan akan rendah karena cangkang apabila dibakar itu akan mengeluarkan panas yang besar. Serabut itu adalah bahan bakar padat yang berbentuk dari serat seperti rambut. Apabila telah mengalami proses pengolahan, dia akan berwarna coklat muda. Serabut ini terdapat di bagian kedua dari buah kelapa sawit setelah kulit buah kelapa sawit. Di dalam serabut dan daging buah sawitlah minyak CPO terkandung. Panas yang dihasilkan serabut jumlahnya lebih kecil dari yang dihasilkan oleh cangkang. Oleh karena itu, perbandingan lebih besar serabut daripada cangkang. Di samping serabut lebih cepat habis menjadi abu, pemakaian serabut yang berlebihan akan berdampak buruk pada proses pembakaran karena menghambat proses perambatan panas pada pipa. Akibatnya, abu hasil pembakaran berterbangan dalam ruang dapur dan menutupi pipa. Di samping itu akan mempersulit pembuangan dari pintu expansion door atau pintu keluar untuk abu dan arang, akibatnya terjadi penumpukan yang berlebihan. Berikut ini adalah perbandingan komposisi unsur-unsur penyusun dari serabut dan cangkang. Nah, karbon yang akan membantu proses pemanasan di serabut itu ada 40,15%, sedangkan di cangkang itu 61,34%. Makanya kita lebih banyak memakai si cangkang daripada si serabut. Nah, jadi kapankah tadi balik ke kondisi si boiler tadi, kapankah si boiler itu di kamar mesin dipakai genset? Ya, pada saat si boiler ini baru mulai beroperasi. Jelas ya, korelasi antara boiler dengan kamar mesin. Jadi kalau kalian nanti suatu saat datang ke PKS, yang perlu kalian notice adalah bahwa di dalam satu PKS, boiler dengan kamar mesin itu letaknya pasti bersebelahan. Pasti bersebelahan, karena dia hasil dari boiler yang akan dipakai oleh si kamar mesinnya. Jelas? Sampai di situ ada yang mau ditanya? Atau jelas semuanya? Jelas, Bu. Oke. Saya lanjut deh satu bahan lagi ya, supaya masih setengah jam kok. Saya lanjut satu bahan lagi, jadi lebih tuntas kita. Yang terakhir saya ada kasih bahan tentang, yang terakhir bahannya apa yang saya share? Karakterisasi uji udah? Boleh tolong dibantu saya cek karakterisasi uji kelapa sawit udah belum ya? Bahannya udah saya share belum ya? Di PowerPoint yang saya kasih ada nggak ya? Uji kualitas. Yang ini, udah belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum ya?
Oke lah kalau gitu ini Senin aja deh saya iniin. Saya share sekarang ya bahannya, Senin kita bahas ya. Bu. Oke, Bu. Bu. Ada lagi yang mau ditanya atau cukup? Nanti nilai UTS saya periksa dulu. Kalau ada yang nilainya rendah, baru saya adakan remedial. Tapi kalau semua nilainya di atas 60, kita nggak ada remedial. Karena kalau nilainya ada yang di bawah 60, akan jadi masalah untuk UAS nanti. Nanti nilainya nggak terupgrade. Jelas ya semuanya? Mudah-mudahan nggak ada yang nanya karena memang paham. Jangan semuanya jadi nggak paham. Bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kita ketemu hari Senin ya. Jangan lupa absen di portal. Oke? Baik, Bu. Oke, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Oke. Nanti yang bahan ini juga saya share lagi deh di YouTube. Terima kasih semuanya. Jadi jangan lupa yang diklarifikasi tadi yang nomor 8, jawabannya adalah kita mau memisahkan antara biji dengan si cangkang. Jadi si cangkangnya akan mengapung dan si bijinya akan tenggelam di klarifikasi di stasiun Kleibet. Jadi nanti kalian mau ambil yang bijinya yang bagus, yang tenggelam, yang berdasarkan berat jenis, baru kalian akan pisahkan yang si cangkangnya. Jelas ya? Oke, saya rasa dari saya itu aja. Sampai ketemu hari Senin depan. Terima kasih semuanya partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.